Halo semuanya, selamat datang di Kebijaksanaan Sadar, dan kami ada di sini untuk memberikan dukungan kepada Anda setiap hari. Ketika anak-anak Anda tidak menghargai atau mengabaikan Anda, ini bukan saatnya untuk marah atau mencoba memberi mereka pelajaran. Sebagai gantinya, ikuti pendekatan ini, saya yakin ini akan efektif. Dalam keluarga masa kini, dinamika antara orang tua dan anak sering menghadapi banyak hambatan. Secara khusus, ketika memasuki usia lanjut dan anak-anak semakin dewasa serta mencari kemandirian, orang tua seringkali merasa bingung dan kehilangan arah. Perasaan ini semakin intens ketika anak-anak menunjukkan sikap meremehkan atau menjauh. Hubungan antara orang tua dan anak adalah proses pemisahan bertahap sekaligus perjalanan pembelajaran yang berkelanjutan. Dalam buku The Invisible Man disebutkan bahwa semakin mandiri anak-anak, semakin orang tua merasa kesepian. Namun, orang tua belajar untuk memahami dan sering berkata, "Saya baik-baik saja, jangan khawatir, lanjutkan hidupmu." Seiring waktu, anak-anak kita tumbuh dan menjadi dewasa, yang menyebabkan jarak di antara kita semakin lebar, kadang-kadang terlihat dalam bentuk kurangnya rasa hormat atau menjauh. Menghadapi perubahan ini, wajar jika kita merasakan kehilangan yang mendalam, kebingungan, atau bahkan frustrasi. Namun, yang terpenting adalah tidak marah atau terlalu banyak berdebat. Ingatlah 6 kata yang dapat membantu menyelesaikan banyak perselisihan. Pertama, jangan marah, tetap tenang dan tersenyum. Dalam acara televisi terkenal Perubahan Musim, saya tertarik dengan seorang tokoh muda bernama Wang Jingze. Dia lahir dalam keluarga yang sangat kaya dan tumbuh dalam kemewahan. Tetapi orang tuanya yang selalu sibuk jarang menunjukkan perhatian pada pendidikannya. Dia sering kabur dari rumah, membuat masalah, dan berkelahi. Hal ini menjadi kebiasaan baginya. Dia tidak menghormati orang lain, bahkan orang tuanya sendiri. Pada hari pertamanya di acara itu, ketika dia tiba di desa dan tim sedang mengatur barang bawaannya, Wang Jingze kehilangan kendali dan bahkan memukul seseorang. Saat tiba di rumah kakeknya di desa, dia tetap menunjukkan sikap menantang dan sombong. Seorang nenek desa, dengan niat baik, menyiapkan makanan untuknya, tetapi dia merespons dengan komentar menghina. Dia berkata, "Aku, Wang Jingze, lebih baik mati kelaparan, mati di luar, atau melompat dari sini daripada makan sesuatu yang kalian buat." Menghadapi ketidaksopanan anak kota itu, kakek dan nenek desa tidak marah. Sebaliknya, mereka tersenyum dan kembali menyiapkan makanan lezat untuknya. Kemudian, nenek desa berjalan selama 3 jam melalui jalan setapak di pegunungan, dengan penuh kasih memikirkan Wang Jingze dan berharap dia berusaha dalam studinya. Setelah lebih dari 1 bulan menjalani pengalaman itu, kasih sayang tanpa syarat dari kakek dan neneknya menyentuh hatinya, dan dia mulai meninggalkan sifat pemberontak dan kebenciannya. Saat kembali ke rumahnya di kota, Wang Jingze menjadi lebih pengertian dan mulai mendekati orang tuanya, mencari rekonsiliasi, dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Seiring waktu, Wang Jingze tetap berhubungan dengan keluarga desa yang telah menerimanya, dan kakek neneknya selalu mengingatnya, mengirim salam di setiap perayaan. Ketika anak-anak tidak menghormati atau mengabaikan Anda, yang paling penting adalah mengendalikan emosi Anda. Kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah, dan hanya akan merusak hubungan dengan mereka. Kehangatan dan cinta adalah cara paling efektif untuk menghilangkan kebencian di hati anak-anak. Ini mengingatkan saya pada pengalaman yang dibagikan oleh pembawa acara Dong Yuhui tentang kelas yang pernah dia ajarkan. Di awal pelajaran, para siswa terus membuat keributan yang mengganggu jalannya kelas. Seorang gadis di barisan depan terus memukul-mukul bukunya di meja, menimbulkan suara yang mengganggu, lalu mulai batuk keras. Dong Yuhui menyebutkan bahwa saat itu dia menyadari bahwa solusi paling mudah adalah berteriak padanya dan mengusirnya dari kelas. Namun, dia memilih untuk bersikap pengertian dan menunjukkan kebaikan. Dia memberikan permen pelega tenggorokan dan memintanya menjaga kesehatannya. Tak lama setelah itu, kelas kembali tenang selama sisa sesi. Napoleon pernah mengatakan, mereka yang mampu mengendalikan emosinya lebih hebat daripada jenderal yang menaklukkan kota.
Orang yang tetap tenang tidak hanya mengurangi konflik dengan anak-anak mereka, tetapi juga menemukan solusi yang lebih efektif untuk masalah yang ada. Jika Anda ingin anak-anak Anda menghormati dan merawat Anda, sangat penting untuk belajar mengelola temperamen Anda. Dalam keadaan apapun, jangan biarkan emosi menguasai diri Anda. Seiring waktu, suara yang keras dan otoriter tidak selalu berarti seseorang benar. Terkadang, memilih diam bisa menjadi jawaban yang paling efektif. Ciptakan kedamaian dalam keluarga Anda dan biarkan waktu yang menentukan siapa yang benar. Hanya dengan keharmonisan dalam rumah tangga, kita dapat mengatasi kesulitan. Kedua, hindari perdebatan. Simpan keberatanmu, mundur adalah strategi terbaik. Benjamin Franklin menyatakan bahwa perdebatan adalah permainan antar manusia. Namun, ini adalah permainan yang aneh di mana tidak ada yang benar-benar menang. Banyak orang bersikap sabar dengan orang asing, tetapi tidak dengan orang yang mereka cintai, terutama dalam dinamika antara orang tua dan anak, di mana mudah kehilangan kesabaran dan berakhir dalam perselisihan. Lin, seorang pria tua di rumah, sering mengeluh bahwa putrinya semakin menjauh dan bahwa setiap percakapan selalu berujung pada pertengkaran. Kenyataannya, ketika putrinya mencoba berbagi kehidupan sehari-harinya dengannya, ia terus-menerus menyela, mengatakan hal-hal seperti, "Berhenti bermain-main, kamu sudah dewasa, kenapa belum mencari pasangan? Kamu membuatku malu di depan orang lain." Ketika putrinya menyatakan keinginannya untuk berganti pekerjaan, dia menanggapinya dengan pertanyaan yang mengkritik, "Kenapa kamu tidak bisa bertahan dalam satu pekerjaan? Anak muda harus belajar untuk gigih." Suatu hari, Lin bersemangat untuk belajar mengedit video, tetapi ketika putrinya mencoba mengajarinya, dia dengan cepat kehilangan kesabaran. Saat itu, Lin mengeluh, "Apa gunanya kamu bersekolah tinggi-tinggi? Sekarang kamu punya kebebasan, tapi tidak mau mengajariku sesuatu yang sesederhana ini." Setiap kali mereka mencoba berkomunikasi, percakapan selalu berakhir dengan perdebatan sengit, dan keduanya berpisah dengan rasa kesal. Seiring waktu, putri Lin menjadi semakin tertutup, dan karena kritik konstan ayahnya, akhirnya dia benar-benar menutup diri. Beberapa orang tua terlalu keras terhadap anak-anak mereka, melarang mereka melakukan kesalahan atau mengambil keputusan sendiri. Ketika anak-anak menunjukkan sikap memberontak, orang tua sering merespons dengan lebih keras lagi, yang justru memicu perlawanan yang lebih besar dari anak-anak. Hal ini hanya akan memperburuk konflik antara kedua belah pihak. Sebagai orang tua, ketika anak-anakmu tidak menunjukkan rasa hormat atau tidak mendengarkanmu, penting untuk bersikap objektif. Jika kamu melakukan kesalahan, akui dan jadilah contoh yang baik bagi anak-anakmu. Jika mereka yang salah, jangan gunakan otoritasmu untuk memaksakan pendapatmu, karena itu hanya akan meningkatkan pemberontakan mereka. Simpan keberatanmu dan tetaplah tegas namun tenang. Dengan cara ini, kamu dapat membimbing anak-anakmu menuju refleksi diri. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu menikmatinya, dan berlangganan kanal ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik keberlimpahan dan kemakmuran dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Penulis Prancis François de la Rochefoucauld pernah berkata, "Berpikir bahwa dua orang bisa memiliki pemikiran, penilaian, dan keinginan yang sama adalah ide paling konyol. Itu tidak mungkin dan tidak diinginkan." Seringkali, perbedaan pendapat antara orang tua dan anak bukanlah soal siapa yang benar, tetapi karena setiap generasi memiliki kebiasaan dan tanggung jawabnya sendiri. Perbedaan ini seringkali menjadi penyebab kesenjangan generasi, yang membuat kedua belah pihak sulit mencapai kesepakatan dalam cara pandang mereka. Anak muda, karena kurang pengalaman, mungkin mengabaikan nasihat orang tua mereka, sementara orang yang lebih tua, seiring berjalannya waktu, cenderung menjadi lebih kaku dan berulang dalam pemikirannya. Dalam situasi ini, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan lebih banyak empati dan toleransi, menahan keinginan untuk berdebat dengan anak-anak kita, dan menciptakan jarak yang nyaman bagi kedua belah pihak. Seperti yang disebutkan dalam The Awakening of Parents, sangat penting bagi kita untuk secara bertahap menjadi tipe orang tua yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Seiring berjalannya waktu, saat mereka semakin dewasa dan kita semakin tua,
Penting bagi kita untuk memahami tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari dan belajar menerima emosi negatif mereka. Daripada terjebak dalam kesulitan sehari-hari bersama anak-anak kita, lebih baik kita fokus menikmati waktu yang masih bisa kita habiskan bersama mereka. Menjaga emosi dan kesehatan fisik kita, serta merencanakan kehidupan di masa tua dengan baik, adalah pilihan paling bijak yang bisa kita buat saat ini. Ketiga, lebih baik diam dan menjalani hidup secara pribadi. Schopenhauer menulis dalam The Wisdom of Life, kita harus merahasiakan urusan pribadi kita. Segala sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung oleh orang-orang di sekitar kita, tidak perlu kita bagikan. Setiap rumah tangga memiliki kesulitannya masing-masing, dan ketika orang lain mendengarnya, alih-alih menunjukkan empati, mereka justru sering menjadikannya bahan olokan. Jika informasi ini sampai ke anak-anak kita, hal itu hanya akan memperburuk konflik keluarga. Pada masa pemerintahan Kaisar Guangxu dari dinasti Qing, di desa timur Tongzhou, ada sebuah keluarga yang menghidupi diri mereka dengan menyewakan lahan pertanian. Seorang petani bernama Xia memiliki 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ketiga putrinya sudah menikah, sementara kedua putranya masih lajang. Petani ini tidak pernah bersekolah di akademi saat muda, dan dalam kehidupan sehari-harinya, ia suka membicarakan masalah keluarga dengan para tetangga. Kedua anak laki-lakinya takut padanya dan sering bertengkar dengannya. Mereka juga suka bermain kartu dan sering pulang larut malam. Merasa lelah dan frustrasi, petani itu sering mengeluh kepada tetangganya tentang anak-anaknya. Tidak butuh waktu lama sebelum seluruh desa mengetahui reputasi anak-anak tidak patuh dari keluarga tersebut. Tak lama kemudian, kedua anaknya mencapai usia yang tepat untuk menikah, dan petani itu melakukan segala upaya untuk menemukan pasangan yang cocok bagi mereka, dengan harapan bahwa pernikahan akan membuat mereka lebih bertanggung jawab dan dewasa. Namun, seluruh desa sudah mengetahui perilaku buruk anak-anaknya, sehingga tidak ada keluarga yang bersedia menikahkan putri mereka dengan mereka. Padahal, meskipun kedua putranya suka bermain kartu, mereka tidak pernah menghindari pekerjaan berat. Dan meskipun mereka kadang-kadang bertengkar, ketika ibu mereka sakit, mereka merawatnya tanpa lelah. Tetapi, seperti pepatah mengatakan, berita baik tidak menyebar, berita buruk menyebar ribuan mil. Keluhan petani itu menjadi skandal yang diketahui semua orang, yang tidak hanya merusak reputasinya, tetapi juga merugikan anak-anaknya, membuat mereka sulit menemukan pasangan hidup. Beberapa anak mungkin menunjukkan sikap acuh tak acuh atau tidak hormat terhadap orang tua mereka, tetapi di lubuk hati mereka, mereka masih ingin dihargai oleh orang tua mereka. Jika orang tua terus-menerus menyoroti kesalahan atau kekurangan anak-anak mereka di depan umum, itu hanya akan membuat citra anak-anak mereka terpengaruh di mata orang lain yang dapat merusak harga diri mereka. Dalam situasi yang lebih kritis, anak-anak mungkin jatuh ke dalam keadaan penipuan diri atau kepasrahan. Sebagai orang tua, kita harus mengambil sikap yang penuh pengertian. Konflik keluarga harus diselesaikan dalam lingkup rumah tangga, menghindari mengungkap kelemahan anak-anak kepada orang lain. Dalam keluarga, penting untuk saling memahami dan bersabar, serta berhati-hati dengan kata-kata kita terhadap dunia luar. Tidak peduli bagaimana kualitas hubungan kita dengan anak-anak, kita harus selalu menjaga martabat mereka dan mencegah orang lain ikut campur atau mengkritik mereka. Rumah adalah tempat perlindungan, ruang untuk merasa aman. Untuk menjaga harmoni dan ketenangan dalam keluarga, sangat penting untuk melindungi dan menjaga privasi keluarga. Anggota keluarga harus saling mendukung. Hanya dengan cara ini, kebersamaan akan semakin membaik seiring waktu. Dalam buku Sebelum Kamu Pergi, disebutkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak adalah proses pemisahan bertahap, tetapi juga merupakan perjalanan pertumbuhan dan pembelajaran bagi kedua belah pihak. Hubungan antara orang tua dan anak sepanjang hidup dipenuhi dengan momen-momen yang menyenangkan maupun sulit. Ketika anak-anak mencari kemandirian mereka, wajar bagi orang tua untuk merasakan kesepian dan kebingungan. Namun, ini seharusnya bukan akhir dari hubungan tersebut, melainkan awal dari ikatan yang lebih bijaksana dan dewasa. Dalam keluarga yang benar-benar seimbang, tidak ada waktu yang terbuang untuk perselisihan kecil atau pertengkaran. Orang tua yang penuh pengertian, saat menghadapi ketidakhormatan atau jarak emosional dari anak-anak mereka,
akan merespons dengan ketenangan dan tanpa kemarahan, tanpa merasa perlu menang dalam setiap perdebatan. Sikap ayah dan emosi ibu memengaruhi masa depan anak-anak dan harapan dalam keluarga. Dengan ketenangan, empati, dan kesabaran, kita tidak hanya dapat menjaga keharmonisan di rumah tetapi juga menjadi contoh stabilitas emosional dan kebijaksanaan bagi anak-anak kita. Dalam hidup, kita mendambakan lebih banyak pemahaman dan toleransi, serta lebih sedikit kritik dan keluhan. Dengan cara ini, kita bisa bersama-sama menciptakan rumah yang hangat dan bahagia. Saya berusia 65 tahun dan telah merawat anak-anak dari putri saya selama 1 dekade. Sebuah peristiwa mengungkapkan kepada saya sifat sejati dari putri saya dan menantu saya. Nama saya Hee Siu-yu. Saya berusia 65 tahun dan dulunya seorang guru sekolah dasar. Saya telah pensiun selama lebih dari 10 tahun dan menerima pensiun bulanan lebih dari 4.800 yuan. Suami saya meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan untuk menghindari pernikahan baru yang dapat memengaruhi putri saya memutuskan untuk tetap sendiri. Setelah putri saya menikah, saya mempertimbangkan kemungkinan untuk menemukan seseorang yang bisa menemani saya menikmati tahun-tahun emas saya, tetapi putri saya tidak mendukung ide tersebut. Dia mengatakan bahwa menikah lagi hanya akan membuat saya menjadi pengasuh gratis bagi seorang pria dan saya tidak akan mendapatkan apa-apa sebagai balasannya. Saat itu, saya benar-benar mempertimbangkan untuk menikah lagi, karena saya memiliki teman dekat yang sangat cocok dengan saya. Dia ingin kami tinggal bersama, dan menurut saya dia adalah orang yang baik, jadi saya bersedia mencobanya. Namun, karena putri saya tidak setuju, saya memutuskan untuk meninggalkan rencana tersebut. Putri saya mengatakan bahwa jika saya merasa terlalu kesepian, saya bisa membantunya merawat anak-anaknya, dan bahwa dia serta suaminya akan menjaga saya di masa tua saya. Jadi, ketika cucu saya lahir, saya mulai merawatnya, dan itu menjadi kehidupan saya selama 10 tahun berikutnya. Tinggal di rumah putri saya lebih melelahkan daripada ketika saya bekerja. Dulu, saya memiliki 2 hari libur dalam seminggu, serta liburan musim dingin, musim panas, dan hari libur lainnya. Namun, di rumah putri saya berada dalam kondisi kerja terus-menerus, dari Senin hingga Minggu, dari pagi hingga malam, tanpa 1 hari libur pun. Meskipun terdengar berlebihan, terkadang saya merasa bahkan tidak memiliki waktu untuk bernapas. Meskipun putri saya dan suaminya memberi saya uang untuk pengeluaran bulanan, jumlahnya hanya 3.000 yuan, yang tidak cukup untuk menutupi semuanya. Hanya untuk makanan saja, saya menghabiskan jumlah itu. Untuk pengeluaran lainnya, saya harus menggunakan pensiun saya. Menghabiskan pensiun saya setiap bulan sudah cukup berat, tetapi terkadang saya bahkan harus menggunakan tabungan saya untuk masa tua. Dalam 10 tahun tinggal di rumah putri saya telah menghabiskan cukup banyak uang yang seharusnya bisa saya gunakan untuk membeli rumah. Namun, uang datang dan pergi, dan putri saya adalah satu-satunya keluarga saya. Saat saya menua, saya akan bergantung padanya. Jadi jika saya tidak menghabiskan uang untuknya, untuk siapa lagi? Namun, pandangan saya berubah setelah kecelakaan lalu lintas. Pada bulan April tahun itu, saya mengalami insiden saat mengendarai skuter ke pasar untuk membeli makanan. Saya merasa pusing, kehilangan konsentrasi, dan akhirnya menabrak mobil. Untungnya, pengemudi mobil itu sangat baik dan segera membawa saya ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, saya menelepon putri saya dan suaminya. Mereka datang tidak lama setelah saya masuk. Awalnya, saya merasa lega, berpikir bahwa mereka khawatir tentang kondisi saya, tetapi apa yang mereka katakan tidak seperti yang saya harapkan. "Ibu, siapa yang menabrakmu? Apakah ibu sempat melihat plat nomornya? Kita harus memastikan bahwa orang itu membayar." Mereka tampaknya lebih tertarik untuk mendapatkan kompensasi daripada memastikan kondisi kesehatan saya. Saya menjawab mereka dengan lelah, "Ini bukan salah siapa-siapa. Saya yang merasa pusing dan menabrak mobil orang lain." Mereka tidak meminta saya membayar kerusakan, malah mereka membawa saya ke rumah sakit. Kita harus berterima kasih kepada mereka untuk itu. Saya mengalami patah tulang fibula dan akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih.
sehingga saya tidak bisa pergi berterima kasih kepada mereka secara langsung untuk sementara waktu. Saya memberikan nomor kontak orang tersebut kepada mereka dan meminta mereka untuk pergi menggantikan saya, membeli hadiah, dan memberikan amplop merah sebagai tanda terima kasih. Putri saya dan suaminya diam dan tidak menjawab. Tak lama kemudian, ponsel menantu saya berbunyi, dan dia meminta maaf, mengatakan bahwa dia ada urusan pekerjaan, lalu pergi. Saya menghabiskan hampir 2 minggu di rumah sakit, dan selain kunjungan pertama itu, menantu saya tidak pernah kembali menjenguk saya. Putri saya menjelaskan bahwa perusahaannya sangat sibuk sehingga dia tidak bisa meluangkan waktu. Dia sendiri juga tidak lebih baik. Dia bahkan tidak mengambil cuti sehari pun untuk datang merawat saya. Setiap hari, dia hanya menelepon untuk menanyakan kabar saya. Dan selama saya di rumah sakit, kunjungannya sangat sedikit hingga bisa dihitung dengan satu tangan. Rumah putri saya hanya berjarak 3 km dari rumah sakit. Saya berbagi kamar dengan seorang wanita tua yang selalu mengira saya tidak memiliki anak. Setiap kali putrinya membawakannya makanan, dia juga menawarkan sedikit kepada saya. Saya tidak pernah menjelaskan bahwa saya sebenarnya punya anak, tapi kenyataannya saya merasa seperti tidak memilikinya. Saat tiba waktunya saya keluar dari rumah sakit, saya menelepon putri saya dan suaminya untuk mengurus biaya medis saya. Saya menghabiskan begitu banyak waktu di rumah sakit hingga tagihannya melebihi 30.000 yuan. Meskipun saya bisa mendapatkan sebagian kembali, saya masih harus membayar lebih dari 10.000 yuan dari kantong saya sendiri. Putri saya dan suaminya mencoba menawarkan bantuan, tetapi jawaban mereka membuat saya kecewa. Menantu saya berkata, "Ibu, kami ingin membantu, tetapi gaji kami tidak terlalu tinggi dan kami memiliki banyak tanggungan keuangan. Rekening kami kosong dan kami benar-benar belum bisa menabung. Kami ingin membantu, tetapi kami tidak bisa." Menantu saya berpenghasilan 7.000 yuan per bulan, dan putri saya sedikit lebih dari 5.000. Mereka hanya memberi saya 3.000 yuan per bulan untuk biaya hidup, jadi jelas mereka memiliki pendapatan lebih. Mereka hanya tidak bersedia membantu saya lebih banyak. Saya berkata kepada putri saya, "Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan berkorban untukmu, saya selalu menghormati keputusanmu. Saya selalu ada di sisimu ketika kamu membutuhkanku. Saya merasa telah menjadi ibu yang baik dan tidak mengecewakanmu. Kamu harus tahu bahwa dalam 10 tahun terakhir saya telah banyak berinvestasi untuk kalian. Sekarang saya tidak punya uang. Bukankah seharusnya kamu membantuku?" Saya mengungkapkan perasaan saya, tetapi dia tidak menunjukkan keinginan untuk mendukung saya. Sebaliknya, dia bersikeras bahwa saya harus memahami situasinya dan tidak memberi tekanan padanya. Saat itu, saya merasa hati saya menjadi dingin terhadap putri saya. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, saya telah mengerti bahwa saya tidak bisa bergantung padanya. Dia menghargai apa yang saya berikan, tetapi dia tidak pernah berusaha menempatkan dirinya di posisi saya, hanya menerima tanpa sedikit pun merasa terpengaruh. Meskipun begitu, saya masih memiliki harapan besar padanya. Mungkin inilah yang disebut cinta seorang ibu. Tidak peduli bagaimana anak-anak kita tidak pernah bisa meninggalkan mereka. Namun, dengan situasi ini, saya akhirnya menyadari bahwa putri saya bukanlah seseorang yang bisa saya percayai sepenuhnya. Saya memang ibunya, tetapi prioritasnya hanyalah suami dan anak-anaknya. Saya telah melakukan banyak hal untuknya, tetapi dia bahkan tidak bersedia membantu membayar biaya medis saya. Apakah mungkin di masa depan dia akan memberikan dukungannya? Saya tidak perlu merenungkannya. Saya sudah tahu bahwa kenyataan tidak akan sesuai dengan harapan saya. Pada hari saya keluar dari rumah sakit, saya tidak menghubungi putri saya atau suaminya. Sebaliknya, saya menelepon kakak perempuan saya untuk menjemput saya. Dia datang bersama 2 cucunya dan membawa saya ke rumahnya. Karena kaki saya masih cedera, hidup sendiri akan sulit. Saya hanya ingin menyewa perawat selama beberapa bulan sampai kaki saya sembuh. Namun, kakak saya memutuskan untuk tinggal dan merawat saya, memasak makanan sehat untuk membantu pemulihan saya. Kedua cucunya juga sering mengunjungi saya. Saya merasa iri pada kakak saya. Anak-anaknya sangat perhatian. Meskipun dia lebih tua dari saya, dia terlihat lebih muda.
Saya pikir itu mungkin karena lebih sedikit khawatir membantu memperlambat penuaan. Hubungan saya dengan putri saya adalah kenyataan yang tidak bisa saya ubah. Apa yang benar-benar bisa saya lakukan adalah menjalani hidup saya sebaik mungkin. Dan mulai sekarang, saya akan menyimpan uang saya untuk diri sendiri dan tidak akan menginvestasikan 1 sen pun untuknya. Setidaknya saya berusia 65 tahun. Jadi belum terlambat untuk membuka mata saya. Ibu saya meninggal 3 tahun yang lalu. Dan pada usia 72 tahun, ayah saya memutuskan untuk menikah dengan seorang perawat berusia 48 tahun. Suatu hari, saya menyebutkan bahwa perawat itu telah pergi. Dulu, saya berpikir bahwa pernikahan ayah saya dengannya adalah hal yang baik karena dia tampak benar-benar tertarik padanya, bukan hanya karena uang atau rumahnya. Namun, ketika kakak saya, Su Mingyu, menjelaskan situasi itu kepada perawat tersebut, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat itulah ayah saya menyadari bahwa semuanya hanyalah ilusi. Sekarang saya menghadapi situasi yang serupa. Ayah saya, 3 tahun setelah kematian ibu saya, ingin menikahi perawat ini yang telah berpacaran dengannya selama 6 bulan, dengan alasan bahwa wanita itu sangat mencintainya. Jadi saya mengatakan sesuatu kepada perawat itu, yang kemudian mengemasi barang-barangnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan ayah saya masih bersikeras bahwa saya telah menghancurkan kisah cinta indahnya. Nama saya Su Jing. Saya berusia 52 tahun dan telah pensiun 2 tahun lalu. Anak saya satu-satunya masih bersekolah. Suami saya masih bekerja dan saya adalah anak tunggal. Saat kecil, saya seperti permata kecil. Orang tua saya memberikan banyak cinta dalam membesarkan saya. Mereka memberi saya mainan, mendaftarkan saya di kelas bahasa Inggris dan pelajaran piano. Singkatnya, di antara teman-teman saya adalah satu-satunya anak tunggal, dan semua teman saya iri kepada saya. Seiring berjalannya waktu, saat ibu saya dirawat di rumah sakit, saya memahami dengan dalam komplikasi menjadi anak tunggal. Di satu sisi, saya memiliki tanggung jawab untuk merawat orang tua saya, dan di sisi lain, saya harus merawat mertua saya, serta suami dan anak saya. Terkadang saya merasa nasib itu tidak adil, karena tidak memberikan semua berkat kepada satu orang. Di masa muda, saya menikmati kebahagiaan, tetapi saat mencapai usia parubaya, saya harus menghadapi tantangan yang pernah dilalui orang lain. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran ini untuk menerima tips terbaik tentang cara menarik limpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Ketika ibu saya jatuh sakit, saya memutuskan untuk mengambil cuti panjang untuk memberikan perawatan yang dia butuhkan. Mertua saya tidak puas dengan keputusan saya, tetapi suami saya mendukungnya. Dia mengatakan bahwa menjadi anak yang berbakti adalah sesuatu yang harus dilakukan pada waktu yang tepat. Setelah orang tua pergi, tidak ada kesempatan lagi untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Setelah ibu saya meninggal, saya mencoba meyakinkan ayah saya untuk tinggal bersama saya, tetapi dia menolak. Dia mengatakan bahwa dia harus mengurus seluruh keluarga dan menjalani rutinitas harian. Jadi yang terbaik adalah menyewa seorang perawat. Awalnya, para perawat yang saya temukan untuk ayah saya adalah wanita yang berusia lebih dari 50 tahun, yang hanya datang ke rumah untuk menyiapkan 3 kali makan sehari dan sedikit membersihkan. Setelah saya pensiun, saya sering mengunjungi ayah saya dan saya menyadari bahwa dia telah mengganti perawat. Perawat baru ini lebih muda. Pada awalnya saya pikir dia berusia lebih dari 30 tahun, tetapi setelah berbicara, saya menyadari bahwa dia berusia 48 tahun dan sudah bercerai. Namun, dia tidak terlihat memiliki kehidupan yang rumit seperti yang dia katakan, dan tidak terlihat seperti wanita berusia 48 tahun. Saya memeriksa kartu identitasnya dan itu juga tampak aneh. Jadi saya menyelidiki siapa yang memperkenalkannya kepada ayah saya. Perawat itu mengatakan bahwa itu adalah agen layanan rumah tangga. Jadi saya bertanya agensi mana itu. Setelah beberapa waktu, dia tidak dapat memberi saya nama agensinya. Dan akhirnya ayah saya yang mengatakan bahwa orang lain yang memperkenalkannya. Ternyata dia adalah saudara jauh dari kampung halamannya, yang setelah bercerai tidak memiliki penghasilan dan memutuskan untuk menjadi perawat. Saya bertanya kepada perawat itu, apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia menjawab bahwa dia seorang wanita desa dan dalam peran tersebut,
Dia merawat anak-anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun, ketika melihat tangannya, yang lebih lembut dari tangan saya bertanya-tanya bagaimana mungkin dia telah bekerja di desa. Saya keluar dari rumah ayah saya, membeli beberapa barang, dan pergi ke rumah tetangga untuk mencari informasi lebih lanjut tentang perawat ini. Tetangga saya memberitahu saya bahwa dia juga tidak tahu banyak, hanya bahwa dia adalah saudara jauh dari keluarganya. Saya bertanya apakah benar perawat itu berusia 48 tahun dan apakah dia selalu berada di rumahnya. Dia menjawab bahwa dia tidak bisa memastikannya. Tidak lama kemudian, ayah saya menelepon saya untuk kembali ke rumah karena dia ingin berbicara dengan saya tentang sesuatu. Ayah saya mengatakan bahwa dia ingin menikahi perawat itu, bahwa dia ingin memberinya rumah yang nyaman dan menemukan dukungan di usia tuanya. Saya bertanya kepada perawat itu apakah dia tidak sebaiknya berkonsultasi dengan anak-anaknya, dan dia menjawab bahwa dia tidak memiliki anak, bahwa dia sudah bercerai dan karena itu dia terpaksa meninggalkan rumahnya. Saya menyarankan ayah saya untuk pergi ke taman untuk bermain catur dengan tetangga sementara saya berbicara dengan perawat itu. Ayah saya mendesak agar saya berbicara di depannya. Jadi saya menjawab bahwa saya tidak berniat melakukan hal yang memalukan, bahwa saya tidak ingin membicarakan masalah pribadi wanita. Perawat itu menatap saya dengan heran, tidak mengerti apa yang saya rencanakan, sementara dia duduk gelisah di sofa. Setelah menemani ayah saya ke lift, saya berbalik dan memberitahu perawat itu bahwa saya sudah berbicara dengan tetangga. Dia bertanya apa yang saya lakukan bersamanya. Saya menjawab bahwa tetangga itu mengatakan bahwa dia memiliki 3 anak. Jadi saya tidak mengerti mengapa dia mengatakan tidak memiliki anak. Perawat itu terlihat cemas dan tidak tahu di mana meletakkan tangannya. Kemudian saya berkata, rumah ini sudah atas nama saya sejak ibu saya meninggal. Saya juga memberitahunya bahwa ayah saya hanya memiliki pensiun bulanan dan sekitar 20.000 yuan sebagai tabungan. Semuanya atas nama saya. Jika dia tidak memberi saya jawaban yang benar, saya bisa memanggil polisi atau memilih untuk memecatnya. Perawat itu langsung bangkit dari sofa dan memberikan selembar kertas yang berisi beberapa tanggal yang ditulis dengan coretan. Saya mengamatinya dengan diam, dan dia menjelaskan bahwa itu adalah catatan waktunya bersama ayah saya. Trik seperti itu sering saya lihat di internet. Saya meminta dia untuk menunggu sebentar dan memberitahu dia bahwa saya akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Saya mengeluarkan rekaman dari kamera keamanan rumah untuk menunjukkan penampilannya sendiri. Dia masuk rumah untuk mengambil barang-barangnya dan tidak lupa meminta saya untuk membayar gajinya bulan ini. Saya menjawab bahwa dia hanya bekerja setengah bulan, dan jika ingin menerima jumlah penuh, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada ayah saya dengan cara yang layak. Dia pergi ke dapur untuk menyiapkan makan siang, dan setelah makan, saya akan membe. Ayah saya, mendengar apa yang dikatakan perawat itu, dengan murah hati mengeluarkan sejumlah uang dari meja samping tempat tidurnya untuk memberikannya. Dia tahu bahwa kemungkinan sedang direkam. Jadi dia menolak uang itu, mengatakan bahwa dia sudah dibayar gajinya bulan ini. Ayah saya, yang begitu baik hati, bersikeras agar memberinya sesuatu. Dan meskipun saya tidak ingin campur tangan, itu hanya 1.000 atau 2.000 yuan. Perawat itu menelepon dari ruang tamu, "Saudariku, saya pergi." Jadi saya bangkit untuk keluar, mengharapkan perjalanan yang baik tanpa mengikutinya. Ayah saya tetap duduk di sofa, bingung dan merenung, dan saya tahu bahwa dia tidak menginginkan kepergiannya. Tidak peduli seberapa besar cinta yang dimiliki orang tua saya, pada akhirnya, pria yang lebih tua juga membutuhkan teman. Saya mengerti dan mendukung keinginan ayah saya untuk menemukan pasangan, tapi bukan tipe wanita yang membangun hubungan mereka di atas ketidaksetiaan. Sebenarnya, tetangga tidak pernah menyebutkan bahwa perawat itu memiliki 3 anak. Sayalah yang bertanya padanya. Orang-orang yang tidak jujur seringkali adalah yang paling berhati-hati. Selain itu, fakta bahwa saya menunjukkan rekaman dari kamera adalah untuk menjelaskan siapa yang menipu siapa. Di antara sesama wanita, ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan secara eksplisit, ada pemahaman yang tersirat. Namun, ayah saya merasa sangat sedih. Pada saat itu, saya bertanya-tanya apakah saya harus mengungkapkan kebenaran kepada perawat itu. Jika saya tidak mengatakan apa-apa,
ayah saya akan tetap memandang baik padanya. Tetapi jika saya mengatakannya, itu bisa melukai harga dirinya. Bagaimanapun juga, sekarang saya sudah pensiun. Saya bisa tinggal beberapa bulan lagi bersama ayah saya dan kemudian memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Saya menelepon suami saya dan menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan ayah saya, memberitahunya bahwa saya akan tinggal lebih lama dengannya. Saya memintanya untuk berbicara dengan mertua saya dan mengatakan hal-hal yang baik, dan juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Bagaimanapun, mengatakan hal-hal yang menyenangkan tidak memiliki konsekuensi, dan yang terpenting adalah semua orang bahagia. Jika seseorang berada dalam situasi serupa dengan ayah saya, selalu penting untuk mempertimbangkan perasaan dan martabat orang tua. Kita tidak boleh bertindak gegabah dan menyakiti orang yang kita cintai. Baiklah, sampai di sini pembicaraan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya berharap apa yang saya bagikan dapat menggema di hati Anda. Untuk teman-teman yang sudah berlangganan, jangan lupa tekan berlangganan, sehingga kita bisa bersama Anda setiap hari. Mari kita tumbuh bersama, bahagia bersama, dan maju langkah demi langkah. Sampai jumpa lagi.